Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing-sharing tentang beberapa hal. Dan izinkan juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekurangan ilmu saya, bisa saling mengkoreksi, bisa saling memperbaiki, karena masih banyak hal yang kurang dari diri saya pribadi. Dan apa yang saya sharingkan bukan berarti saya merasa lebih baik, bukan berarti saya merasa lebih soleh, tapi hanya sekedar untuk berbagi kepada semuanya. Kita akan mentadabburi salah satu surah Al-Quran, surat Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'assir hazaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dimana dalam ayat ini kita bisa ambil hikmah bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kisah awal permulaan manusia, di mana pada saat itu iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada manusia, tapi karena kesombongannya, karena sifat bangga terhadap dirinya, iblis menolaknya. Dan seperti yang kita ketahui bagaimana nasib iblis setelahnya, dia terjerumus dan Allah melaknat iblis karena keangkuhannya. Bayangkan iblis yang pada saat itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang hampir setara dengan para malaikat, tapi ketika Allah suruh untuk taat dengan sujud kepada Nabi Adam, iblis menolaknya. Itulah buah dari penyakit hati, yaitu kesombongan. Karena terkadang kesombongan itu menghapuskan kebaikan-kebaikan kita, dan amal-amal yang kita justru awalnya kebaikan, karena sifat angkuh dan sombong kita menjadi hal yang sia-sia. Seperti juga kita bisa ketahui dalam surat Al-Kahfi bahwa Nabi Musa pernah dalam suatu hari dikisahkan bersama umatnya, dan ada yang bertanya umatnya bahwa siapakah orang yang paling pintar di muka bumi ini. Nabi Musa, karena wajar karena Nabi Musa dulu adalah salah satu rasul, salah satu orang yang mempunyai mukjizat yang luar biasa, ya anggap dirinya. Tapi Allah saja tegur Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih baik daripadanya, lebih pintar daripadanya dari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui, Nabi Musa akhirnya belajar kepada Nabi Khidir dengan ilmu-ilmu yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa saja yang nabi yang luar biasa, memiliki mukjizat yang luar biasa, Allah tegur bahwa jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih unggul. Apalagi kita hakikatnya sebagai orang yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, paling banyak kesalahannya, paling banyak dosanya, masih kurang ilmunya, tapi merasa diri lebih unggul, merasa diri lebih hebat, merasa diri angkuh terhadap sesama manusia. Padahal hakikatnya kita ya sebagai manusia masih banyak kesalahan, masih banyak yang kurang dalam diri kita. Jadi jangan terlalu membanggakan diri, jangan terlalu angkuh dan sombong terhadap apa yang kita miliki. Terkadang dari sikap itu nantinya akan muncul sebuah sikap yang menjelekkan kepada orang lain, dimana kita merasa orang lain lebih rendah. Ketika kita ke masjid menganggap bahwa orang yang tidak ke masjid lebih rendah. Ketika kita bisa ngaji, orang yang tidak ngaji menganggap dia yang tidak ngaji lebih rendah. Tapi apa yang kita ketahui di belakang, mungkin orang tersebut memiliki amalan-amalan tertentu yang bahkan belum kita ketahui, bahwa bisa jadi orang itu lebih baik dari kita. Dan bagaimana kita belajar bahwa banyak sekali kisah-kisah
dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah orang soleh, bahwa ternyata orang-orang yang terkadang kita pandang buruk kedudukannya bahkan bisa husnul khotimah di akhir hayatnya, seperti kisah pelacur yang memberi minum anjing, kisah pembunuh yang bertobat. Tapi kita ketahui juga bahwa ternyata ada kisah seorang ulama yang justru su'ul khotimah di akhir hayatnya karena kesombongannya, seperti itu. Jadi kita harus bisa menjaga diri dari sikap merasa lebih baik, merasa lebih unggul, karena dari sikap sombong ini akan menggerogoti hati dan keimanan kita dengan sikap merasa bahwa kita baik, tapi ternyata kita masih banyak kurang, masih banyak hilaf, masih banyak dosa. Kita fokus untuk selalu bisa memperbaiki diri kita, dan fokus untuk selalu memperbaiki diri kita terus menerus, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.